Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih ya untuk janji kita hari ini Bapak bisa memenuhi. Saya mempunyai tugas sebagai CGP itu menanyakan tentang dilema etika ya Pak, Iya. yang ada sekolah Bapak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Berarti siap ya Kak kita wawancara Siap, Pak? monggo. Oh iya. Lanjutkan. Lanjutkan benar Bapak. Oke, kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak di kegiatan ini. Yang pertama Pak, Bapak di sekolah ini pernah nggak mengalami identifikasi ya di dalam sekolah dilema etika? Pernah. Oh iya. Seperti apa sih Pak dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Dilema itu kan dua masalah yang sama-sama penting. Betul. Memang sulit untuk kita memutuskan, tapi di antara kedua masalah itu ada yang terbaik. Oh iya, benar ya Pak ya. Jadi dalam masalah itu pasti ada solusinya ya Pak ya. Ada. Terus bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus di mana ada dua tersebut Pak? Kalau saya ini, kalau ada dua masalah yang sama-sama tadi penting, ini saya kumpulkan jadi musyawarah dengan teman-teman. Jadi dengan musyawarah kan dipikir oleh orang banyak. Nah, jadi bisa memutuskan yang terbaik dengan pilihan teman-teman. Berarti Bapak menerapkan sistem demokratis ya Pak ya? Betul. Biar keputusannya itu tidak bertolak ke sebelah pihak ya Pak ya? Betul. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, tadi langkah-langkahnya mengumpulkan teman, iya. kemudian memberikan solusi kepada teman-teman. Iya. Oh, ini ada dua masalah. Iya. Nah, itu diantaranya langkah. Terus cari info juga dari masyarakat, Oh, iya. dari komite, dari warga masyarakat yang kira-kira bisa mengatasi dilema masalah tadi. Berarti Bapak mengidentifikasi masalah tersebut dulu ya Pak ya, Ya, baru Bapak ya. pecahkan bersama dengan Betul, teman-teman betul. biar semuanya menerima dengan apa ya, legowo ya Pak ya. Iya. Oke. Nah lanjut Pak, langkah-langkah apa saja yang selama ini dianggap mengambil keputusan kasus dilema etika tersebut? Masalahnya seperti apa Pak contohnya? Contohnya ya Ya. kayak anak mau naik kelas, Jadi ini bodoh, Iya, mau benar. naik kelas, apa ditinggal. itu kan kalau ditinggal nanti berapa tahun berarti kan ketinggalan gitu ya. Bukan moral juga ya Pak ya, bukan buat anak. moral. Iya, takutnya anak tersebut Iya. tidak mau melanjutkan ya Pak ya. Itu Betul. termasuk dalam dilema etika ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangannya manakala saya memberikan solusi, guru kok tidak memahami atau guru kurang loyal, saya suruh kumpul malah tidak ikut kumpul. Nah, itu Iya. termasuk tantangan saya. Pernah juga nggak Pak mengalami antara kepentingan individu lawan kelompok itu ada satu orang yang kekeh dengan pendapatnya atau banyak dengan pendapat banyak orang, pernah Pak? Nah, ada. Ada ya. Oke, nah selanjutnya dalam sebuah tatanan atau jadwal tertentu, Bapak pernah nggak menjadwalkan dalam mengevaluasi guru-guru tersebut? Kalau jadwal ini saya tidak buat, ini yang masalah seperti ini saya spontan saja. Spontan Begitu saja. ada dua masalah, saya langsung atasi, langsung tangani gitu. Oh gitu, berarti Bapak langsung mengevaluasi kejadian tersebut ya Iya, Pak? iya. Terus dalam kurun 1 bulan nih Pak, biasanya kan kita sebagai pendidik, Bapak sebagai kepala sekolah akan terjadi beberapa hal. Nah itu ada nggak Pak jadwal yang pasti dalam 1 bulan evaluasi untuk semua guru gitu Pak? Enggak, itu tidak ada Nggak ada. jadwal. Jadi spontanitas ya Ya, Pak? betul. Di mana ada masalah Bapak langsung Iya. terjun langsung. Iya. Bagus Pak. Iya. Terus selanjutnya adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk mempermudah ada dilema etika, ada ruang khusus gitu Iya. untuk mengatasi masalah. Kemudian guru-gurunya mendukung manakala ada dilema etika tadi. Oh iya, Bapak sudah benar-benar bisa menjadi pemimpin yang mengayomi guru-gurunya Pak di Iya. sini, karena semuanya itu Bapak putuskan dengan adil, bicara bersama-sama. Iya. Jadi
kita tidak hanya mendengarkan sebelah pihak ya Pak Betul, ya. betul. Oke. Nah Pak, dari kasus dilema etika yang Bapak pernah alami, kira-kira hikmah atau pelajaran apa yang Bapak bisa ambil? Menurut saya dengan ada dilema etika ini, pembelajaran yang saya ambil manakala ada dua masalah atau ada dua orang bermasalah, ini harus kita pintar-pintar mengatasi masalah, jangan sampai ada yang satu tersinggung atau yang satu dirugikan. Jadi pembelajaran yang saya ambil, kita tidak boleh menyakiti hati seseorang lah, harus senang semuanya. Iya, memang Gitu. sulit ya Pak ya jadi seorang Woi, pemimpin. luar biasa. Ya, hari ini saya belajar banyak dari Bapak bagaimana nanti kalau suatu hari nanti saya menjadi pemimpin bisa mengambil keputusan yang benar ya Pak. Karena benar untuk kita belum tentu benar untuk orang lain. Amin. Ya. Saya doakan mudah-mudahan nanti jadi KS di Kota Bima 1. Nah ya, terima kasih Bapak atas doanya. Mudah-mudahan doanya diijabah kalau memang itu yang terbaik untuk saya ya Pak ya. Ya. Ya mungkin untuk hari ini selesai wawancara kita ya Pak. Yeah. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dengan kesempatan yang sama dan diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Terima kasih. Selamat. Semoga jadi CGP terbaik. Amin Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, abang gimana? Iya. Terima kasih ya Bu ya sudah mengambil waktunya dan kedatangan saya ke sini ini. Ada tugas dari calon guru penggerak Bu tentang mewawancarai kepala sekolah tentang dilema ITK Bu. Ya, dilema ITK itu gimana tuh seorang pemimpin kita menghadapi beberapa masalah Bu. Masalah itu keduanya itu baik, cuman kita bagaimana cara mengambil keputusan yang berpihak kepada semua ya. Nah, Bu Uci di sini di sekolah pernah mengalami kasus seperti itu Bu dilema etika? Ya pernah. Pernah. Iya. Bagaimana sih Ibu bisa tahu dan mengidentifikasi bahwa kasus tersebut adalah kasus dilema ITK Bu? Ya saya mempelajari tentang pengalaman dari guru. Kadang-kadang guru melaporkan ke saya keadaan di kelas masing-masing. Kadang-kadang ketika kita di saat istirahat, teman-teman guru pada curhat, pada cerita tentang pengalaman di kelas masing-masing. Nah, di saat itu juga, di saat istirahat, di waktu kosong, kadang-kadang di saat kita ada pertemuan satu sekolahan, kita kumpul bareng-bareng gitu. Akhirnya saya memberi solusi bagaimana baiknya gitu, caranya seperti itu. Oh iya Bu, berarti di sini tuh guru-guru punya permasalahan gimana sih cara mengambil keputusan yang benar, solusinya kan diselesaikan diselesaikan bersama-sama ya Bu ya gitu. Nah selama ini kan Ibu menjalankan atau mengambil keputusan terutama kasus-kasus di mana Ibu mengandung dua kepentingan yang sama Bu. Nah misalnya menurut guru A ini benar dan B juga benar. Nah gimana sih Bu cara mengambil keputusan tersebut? Kalau saya misalnya yang namanya orang kan pendapatnya pasti berbeda, karakternya berbeda. Ya kita mengambil mana yang terbanyak, bagusnya bagaimana, kebijakan yang penting tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa tersinggung. Apapun itu keputusannya, kalau memang keputusan bersama yang tadinya tidak setuju ya harus setuju. Alhamdulillah beliau ya juga menyadari semua itu demi kebaikan bersama. Berarti Ibu menerapkan sistem demokratis ya Bu ya. Jadi insya Allah gitu. Jadi semuanya itu menerima apa yang telah kita putuskan bersama ya. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih dalam menangani kasus tersebut? Ya contohnya kalau kita sudah tahu tuh kita kasih peringatan dulu, dipanggil dulu secara individual. Nanti sesudah itu kalau memang tidak mempan, misalnya dinasihati 1, 2, 3, ya nanti kita bareng-bareng bersama teman, kerjasama dengan teman yang lain, bagaimana baiknya
tidak mampu juga tetap ya bagaimana Caranya ya, saya kan punya atasan dilakukan sama-sama. Selama ini alhamdulillah masih bisa ditangani. Ya, berarti ibu menerapkan apa ya, rasa kekeluargaan yang lebih Iya, ya, iya. karena menjaga perasaan orang lain agar memang kita mencari solusi buat dia ya, bukan Iya. apa menghakimi ya Bu ya. Iya. Benar sekali. Nah, berarti ibu sudah mendengar proses tersebut dan memang saya belajar dari ibu nih, nanti gimana suatu saat nanti kalau saya jadi pemimpin ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya Bu, saya ingin tanyakan hal apa saja yang selama ini agar efektif dalam mengambil keputusan ya dalam sebuah kasus ya, oh iya, yang paling ya efektifnya Bu ya. yaitu dirembuk, dibahas, bersama-sama, terus dicoba untuk apa ya, berapa hari dilihat perkembangannya, dilihat dulu kok sudah semakin maju, semakin membaik, alhamdulillah. Nah, banyak perkembangan. Berarti itu mengevaluasi ya dari sebuah permasalahan gimana perkembangannya itu baik atau tidaknya. Dari hari ke hari, dari Ya. minggu ke minggu gitu. Berarti itu Dilihat bertahap. Berarti ibu termasuk pemimpin yang memantau setiap ada masalah atau kegiatan, itu selalu memantau apa hal itu sudah berjalan dengan baik atau belum ya Bu ya. Insya Allah. Nah, sekarang Bu, saya ingin bertanya nih, tantangan apa yang ibu rasakan dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Yang tentu itu menjadi pro dan kontra. Tantangan yang pertama pasti masalah perasaan. Iya benar. Masalah perasaan. Iya. Saya harus memikirkan perasaan beliau-beliau atau bahkan anak-anak juga seperti itu, dengan berdampak mungkin dengan keluarganya dan sebagainya. Tapi kan karena memang harusnya seperti itu, tuntunan apa dinas, Iya. tuntutan Di masyarakat. juga, jadi harus dipertimbangkan. Yang penting bagi saya tidak begitu merugikan bagi yang bersangkutan dan tidak memihak kepada siapapun. Yang penting jalan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam satu siklus Bu, misalnya nih kita dalam 1 bulan, Ibu selalu mengadakan evaluasi untuk setiap guru nggak Bu? Iya. 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 Jadi evaluasinya itu berkala, memang kalau ada kasus aja nih Bu, baru Ibu mengevaluasi setiap guru atau anak-anak gitu. Kalau saya mah evaluasinya berkala, cuma kalau memang tidak menonjol banget, Iya. ya biarkan saja. Tapi saya tetap mengevaluasi bagaimana kalau siswa perkembangannya seperti apa, dan guru juga, teman-teman di sini juga seperti itu. Kalau gampangnya kalau ibarat jalan itu ada belok sedikit ya diingatkan seperti itu. Berarti Ibu selalu memantau bila mana itu harus dievaluasi, Ibu akan panggil ya Bu ya. Iya. Dan sekarang Bu, faktor-faktor apa selama ini yang memudahkan Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan, faktornya apa saja Bu? Faktor Pengambilan keputusan dalam sebuah kasus Bu, yang mendukung Ibu, apakah dari pihak komite atau pihak sekolah? alhamdulillah kalau di sini semua saling mendukung, dari siswa, dari wali murid, dari teman-teman guru juga mendukung. Alhamdulillah, jadi kerjasama yang baik dan luar biasa. Memang wali murid di sini komitenya terutama sangat mendukung ke pendidikan. Iya, berarti di sini tuh jalinan kolaborasi antar guru, wali murid, dan siswa itu sangat baik ya Bu ya. Dan masyarakat sekitar juga alhamdulillah sangat mendukung. Dan sangat terinspirasi sekali loh Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu tuh dari pembelajaran ini ya, dari kasus-kasus yang pernah ada, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Satu, kesabaran untuk Kesabaran, benar ya Bu. pendewasaan. Saya mungkin kadang-kadang kurang namanya orang kan, kadang-kadang mungkin lagi tinggi, jadi uji sabar, uji kesabaran, pendewasaan bagi teman-teman juga seperti itu. Kadang-kadang saya pas tinggi ya kalau menghadapi seperti itu ya berusaha untuk sabar. Jadi orang tua yang baik lah, berusaha semaksimal.
berarti kita jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi Iya, anak buah ya Bu ya, bijaksana, bijaksana seperti ya. mengayomi segala-galanya. Iya benar Bu. Ya Pelindung. pelindung juga ya Bu ya. Iya. Ya mudah-mudahan dari pengalaman Ibu saya belajar ya Bu ya. Karena calon guru penggerak itu kita dididik untuk bisa jadi pemimpin pembelajaran suatu hari nanti. Saya banyak mengambil hikmah dari Ibu nih. Nanti bisa melaksanakan contoh yang baik buat saya Bu ya. Mudah-mudahan percakapan kali ini kita bisa memaknainya dengan hal-hal yang baik ya dan bermanfaat dari waktu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Hari ini Bapak bisa memenuhi saya ada tugas nih Pak ya dari CGP untuk berwawancara dengan Bapak menanyakan beberapa pertanyaan. Iya, sebelum kita mulai gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak, terlihat segar ya Pak. Iya. Tidak ada yang sedang dipikirkan ya Pak ya? Tidak. Tidak ya. Ya udah Pak, saya mau bertanya dari yang pertama, Bapak bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak di sekolah Bapak? Untuk hal itu saya yang menjadi sebagai kepala sekolah mengambil yang terbaik, Yang terbaik. Ya, yang Pak. terbaik saja. Iya. Kira-kira sering nggak Pak Bapak menemukan kasus dilema etika di sekolah Bapak? Jarang. Jarang ya Pak ya. Jarang. Berarti di sekolah kita ini kondusif ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak, selama ini Bapak bagaimana sih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kalau Bapak menemukan kasus dilema etika tersebut dari dua kepentingan yang baik sama baiknya Pak. Misalnya menurut guru A baik dan menurut guru B juga baik. Gimana itu Pak? Untuk langkah langkah selanjutnya yaitu kita mengambil pendapat atau suara yang terbaik, sehingga keputusannya ya kita mengambil yang terbaik saja. Yang terbaik saja ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur ketika Bapak menangani kasus dilema etika tersebut Pak, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Untuk langkah-langkah yaitu karena di sekolah itu ada warga sekolah, terutama ada guru dan lain-lain, sehingga saya minta pendapat kepada semua dewan guru atau karyawan SD, sehingga nanti kan bisa membantu untuk memutuskan permasalahan itu. Oh iya, Pak, benar sekali. Berarti kita mendengarkan suara terbanyak ya Pak Iya. ya. Oke, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini dianggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan? Untuk hal yang efektif yaitu kita mencari yang terbaik. Jadi mungkin tadi melibatkan semua guru punya pendapat, sehingga kita saring, kita pilih suara yang terbaik saja, yang terbanyak. Oh iya Pak. Nah selanjutnya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan nih oleh Bapak dalam mengambil keputusan? Biasanya kan dalam sebuah dilema etika kita ada tantangannya nih Pak, resikonya ya Pak ya. Itu kira-kira apa sih yang menurut Bapak, hal apa gitu Pak yang merupakan tantangan buat Bapak? Untuk tantangan itu jelas, karena ada masalah jelas ada tantangan, sehingga dari tadi minta bantuan pertolongan kepada semua guru, atau dikatakan kepala sekolah dengan rekan sejawat di SD, otomatis nanti kalau sudah dipilih atau sudah mencari suara yang terbanyak, yaitulah sehingga yang tadinya punya pendapat tidak terima, dia bagaimana lagi karena kita mengambil suara yang terbanyak. Iya benar ya Pak ya, berarti kita memang menerapkan sistem demokrasi ya Iya, Pak ya, betul. walaupun nanti mungkin tidak bisa diterima, tapi ini udah keputusan bersama Iya. karena sudah dibawa ke forum juga ya Pak ya. Iya. Oke,
Nah, selanjutnya Pak, apakah dari sebuah jadwal atau Bapak melakukan tindakan secara langsung dalam menangani kasus dilema etika tersebut, Pak? Untuk penjadwalan di SD sini tidak ada penjadwalan karena yang namanya kasus itu kan spontan, Iya. sehingga tidak diadakan jadwal. Iya. Paling dalam ini mengadakan evaluasi ya Pak ya? Iya, betul, Iya, betul. evaluasi. Apakah yang keputusan kita ambil itu sudah bisa terlaksana atau belum, seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Iya Pak. Oke, nah selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja sih Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan atau seseorang gitu, ada nggak Pak? Faktornya yaitu tadi, karena ada kerjasamanya, sehingga faktor untuk memutuskan permasalahan itu sehingga membutuhkan pendapat-pendapat bantuan dari teman-teman, rekan-rekan guru. Oh iya betul Pak. Berarti faktornya ada ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Bapak, dari pembicaraan kita hari ini ya tentang dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil sih Pak? Pembelajarannya yaitu ada masalah bisa dipecahkan dengan bantuan dari semua guru, sehingga akhirnya yang tadinya ada permasalahan sehingga nyaman, tidak ada masalah. Berarti memang koordinasinya cukup Iya, baik ya Pak ya. betul. Ya, dari percakapan kita hari ini saya mengambil banyak pelajaran dari Bapak ya, Iya. bahwa dalam sebuah instansi, dalam sebuah kepemimpinan itu kita sangat penting itu kerjasama, Betul. mendengar semua masukan. Ya mudah-mudahan kalau nanti saya lulus dari CGP, ada regulasi menjadi pemimpin pembelajaran, Iya. saya dapat belajar lebih banyak dari Bapak. Insya Allah, siap, Ya, siap. terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu jam kerjanya ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.